Miskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan yang saya kasihi para audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Niken Francina Tilmuni, biasa dipanggil Niken, NIM 2503010211. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Perencanaan Universitas Sampdoria Kupang. Di sini saya menjelaskan materi perkembangan dan penerapan teknologi informasi. Pembahasan pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah yang merujuk pada komputer, perangkat lunak, jaringan dan informasi telekomunikasi untuk memproses, menyimpan, mentransmisikan dan mengelola data atau informasi. Teknologi ini melibatkan berbagai perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang memungkinkan manusia untuk mengakses dan mengelola informasi dengan cara yang lebih cepat, efisien dan aman. Teknologi informasi mencakup komputer, server, jaringan, dan perangkat mobil. Dalam lingkup lebih lengkap, teknologi informasi mencakup internet, media sosial, aplikasi, dan perangkat dan penyimpanan. Fungsi dari seluruh teknologi ini adalah untuk menjalankan berbagai aktivitas melalui dari komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga bisnis. Saat dunia berubah digital, teknologi informasi adalah juga seperangkat pengelola data dan informasi secara real time seperti email, Google Drive, dan media sosial. Teknologi informasi tidak hanya mencakup komputer, tetapi juga meliputi perangkat komunikasi, jaringan internet, perangkat lunak, dan sistem informasi yang saling terintegrasi. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi saran penting dalam menunjukkan aktivitas manusia di daerah modern. Tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk menyediakan solusi yang efektif dalam mengelola informasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi dilakukan dengan cepat, akurat, dan aman, serta dapat membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid. Yang pertama, mempercepat akses informasi. Teknologi informasi meningkatkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah. Pengguna dapat mengakses data dari berbagai sumber seperti internet dalam hitungan detik. Kemampuan ini membuat manusia tetap terhubung dan tetap update dengan informasi terbaru yang relevan. Yang kedua, meningkatkan efisien dan produktivitas. Salah satu tujuan teknologi informasi adalah meningkatkan efisien dan produktivitas baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan komputer, perangkat lunak, dan jaringan membantu mempercepat penyelesaian tugas yang memakan waktu jika manual. Misalnya adanya sistem informasi mempercepat proses administrasi, inventasi, dan pemrosesan transaksi. Mendukung pengambilan yang tiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi adalah alat yang sangat berguna dan mendukung pengambilan keputusan dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara real time. Teknologi ini memberikan pandangan dan wawasan mendalam tentang kondisi bisnis informasi ini
memungkinkan pemangku kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara real time. Teknologi ini memberikan pandangan dan wawasan mendalam tentang kondisi bisnis. Informasi ini memungkinkan pemangku kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang lebih valid. Keempat, memfasilitasi komunikasi kolaborasi. Teknologi informasi ini adalah salah satu elemen kunci yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi baik secara lokal maupun global. Dengan alat seperti email, video, dan media sosial, orang dapat berkomunikasi bebas tanpa terhalang apapun. Teknologi informasi juga memungkinkan kerja kolaborasi bagi tim yang tersebar di berbagai lokasi. Yang kelima, mengurangi kesalahan manusia. Dalam banyak hal, teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan manusia. Otomatis tugas-tugas yang repetitif seperti pengolahan data atau analisis laporan dapat dilakukan dengan lebih akurat oleh sistem komputer. Hal ini mengurangi risiko kesalahan pada pengerja manual. C. Sejarah teknologi informasi. Yang pertama, era komputer generasi pertama 1940-an sampai 1950-an. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Kelebihan, mampu melakukan perhitungan kompleks. Yang kedua, kekurangan ukuran besar, lambat, dan boros energi. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Integrator dan komputer, dan yang Universal Automatic Computer. Yang kedua, era komputer generasi kedua 1950-an sampai 1960-an. Tabung vakum digantikan dengan transistor, membuat komputer lebih kecil dan efektif. Komputer pada era ini mulai digunakan untuk aplikasi bisnis seperti pengolahan data. Yang ketiga, era komputer generasi ketiga 1960-an sampai 1970-an. Penggunaan sirkuit terpada AI menggantikan transistor. Komputer menjadi lebih cepat, hemat energi, dan multifungsi. Pada era ini juga mulai berkembang teknologi jaringan komputer sederhana. Yang keempat, era komputer generasi keempat 1970-an sampai sekarang. Microsoft Processor ditemukan dengan memungkinkan komputer pribadi atau PC. Tahun 1980-an menjadi awal kemunculan merek besar seperti IBM dan Apple. Sistem operasi modern seperti Microsoft Windows mulai diperkenalkan. Yang kelima, era internet dan komunikasi global 1990-an sampai sekarang. Internet mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mendapatkan informasi. Teknologi ini memungkinkan integrasi informasi secara global. Yang kelima, era internet dan komunikasi global 1990 sampai sekarang. Internet mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mendapatkan informasi. Teknologi ini memungkinkan integrasi informasi secara global.
Munculnya media sosial, aplikasi berbasis cloud, dan kesederhanaan buatan AI menjadi bagian dari perkembangan teknologi informasi secara singkat pada abad ke-21. D. Dampak perkembangan teknologi informasi. Komunikasi dan teknologi informasi adalah salah satu ilmu yang digunakan orang untuk menyebarkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk dapat memudahkan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Perkembangan teknologi informasi dimulai dari era informasi hingga era kemajuan sistem informasi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan interaksi yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi keterbatasan jarak yang sangat jauh, membuka lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di belahan dunia manapun. Hal ini membuat proses perkembangan teknologi menjadi sangat cepat karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa pengaruh kemajuan industri pada masyarakat dan perusahaan baik secara positif maupun negatif. Yang pertama, mampu mempersingkat proses berbagai informasi. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara daring bukan tatap muka. Yang keempat, di mana ada dapat berkomunikasi dengan orang lain pada saat yang sama. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat kemungkinan masyarakat untuk berkomunikasi dengan lebih mudah satu tempat ke tempat lain. Yang keenam, sosialisasi. Kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat dengan lebih cepat dalam masyarakat. Yang ketujuh, akan menjadi lebih mudah bagi seseorang di satu negara untuk belajar tentang berbagai jenis budaya di bagian lain di dunia. Dampak negatif. Yang pertama, manusia akan terus-menerus menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya. Yang kedua, menjadi kurang fokus pada diri sendiri sehingga ketika Anda berinteraksi dengan teknologi hal tersebut dapat mengurangi kemampuan bersosialisasi Anda terhadap orang lain sehingga penggunaan secara cepat akan terus meningkat. Yang ketiga, Anda kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dan menjadi terbiasa dengan kehidupan online. Yang keempat, rentan terjadinya pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, tentang terjadinya kejahatan di internet seperti adanya penyebab virus komputer. Yang keenam, pornografi perjodohan, kecurangan, menonton perilaku kekerasan. Yang ketujuh, tidak ada jaminan yang dibuat untuk validitas atau keakuratan informasi. Yang kedelapan, memudahkan seseorang untuk menyalin karya orang lain. Yang kesembilan, membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang, misalnya pelaku bisnis dan pemerintah. Yang penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi sangat luas, mencakup komunikasi, smartphone, media sosial, email, bisnis, perbankan online, manajemen data, pendidikan, perpustakaan digital, kesehatan, rekam medis elektronik, telemedicine, pemerintah, pelayanan, mempermudah akses informasi, meningkatkan efisien dan menciptakan cara baru dalam berinteraksi, belajar, bekerja, dan mengelola kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan. Yang pertama, komunikasi. Penggunaan smartphone, aplikasi pesan instan atau WhatsApp, Telegram, media sosial,
atau Facebook, Instagram, dan TikTok. Dan nyaman untuk komunikasi cepat dan global. Yang kedua, bisnis dan keuangan. Belanja online, transaksi perbankan digital, manajemen investasi, dan sistem pembayaran elektronik. Yang ketiga, pendidikan, platform pembelajaran daring Google Classroom, sumber belajar online, dan administrasi sekolah berbasis komputer. Yang keempat, kesehatan, rekam medis elektronik, diagnosis medis berbantuan komputer, dan layanan kesehatan jarak jauh atau telemedis. Yang kelima, pemerintahan, layanan publik online atau KTP pajak online, manajemen data kependudukan dan elektronik. Yang keenam, transportasi dan logistik, aplikasi navigasi atau Google Maps, sistem manajemen armada atau GPS, dan pemantauan pengiriman barang. Yang ketujuh, hiburan, streaming atau film, musik, sportif, dan permainan daring game online. Yang kedelapan, penelitian dan pengembangan, pengumpulan, analisis, dan penyimpanan dan penelitian, serta kolaborasi peneliti. Manfaat umum yang pertama, efisien dan efektivitas, mengotomatisasi tugas, mempercepat proses, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, aksesibilitas, memudahkan akses terhadap informasi, layanan, dan sumber daya dari mana saja. Yang ketiga, konektivitas, menghubungkan individu, bisnis, dan organisasi di seluruh dunia. Yang keempat, inovasi, mendorong pengembangan layanan dan produk baru seperti fitness dan smart. Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi telah membawa perbedaan besar dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintah. Namun di samping manfaat tersebut, teknologi informasi juga memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi. Saran, diharapkan masyarakat, khususnya pelajar, dapat memanfaatkan teknologi informasi secara positif dan bijaksana. Dengan demikian, teknologi informasi dapat menjadi saran pendukung kemajuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua.